Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sambil kita di jalan ya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Kita bahas tentang perlukah kita memahami lebih dari satu bahasa pemrograman ya, atau susah atau enggak ya. Intinya adalah apakah kita sebagai programmer itu perlu bisa lebih dari satu bahasa pemrograman ya. Kalau zaman dulu waktu saya pertama kali belajar coding, orang-orang itu zaman dulu bikin aplikasi, mayoritas bikin aplikasi desktop menggunakan VB, Delphi gitu ya, atau bikin aplikasi web menggunakan PHP biasanya zaman dulu ya. Nah, zaman dulu itu ya memang kita cukup dengan hanya menguasai satu bahasa pemrograman saja, karena dengan kita misalnya menguasai VB6 itu ya udah langsung bisa bikin aplikasi utuh dari ujung ke ujung ya, bisa bikin ERP, modul accounting, modul finance, modul gudang dan sebagainya, itu bisa dibikin dengan satu bahasa saja gitu. Demikian juga misalnya kita bikin aplikasi web ya, karena zaman dulu JavaScript itu gitu-gitu aja ya zaman dulu itu, ya cukup dengan PHP, JavaScript dikit-dikit buat animasi biasanya ya. Jadi zaman dulu nggak ada front endan ya, semua server side. Jadinya kalau kita ngisi mau input data ya, begitu klik submit, tekan submit ya, semua data dikirim ke server, kemudian di server di save ke database gitu ya. Jadi tidak ada Ajax call ya. Atau anak zaman sekarang masih ngerti istilah Ajax atau enggak itu. Nah, jadi dengan satu bahasa saja kita sudah cukup dan bisa membuat aplikasi yang komplit ya. Nah, tapi makin kesini orang bahasa pemrograman masih makin macam-macam ya. Jadi misalnya zaman sekarang untuk bisa membuat aplikasi web yang agak bagusan itu kita minimal harus menguasai pertama bahasa pemrograman untuk di server side, untuk bikin interaksi dengan database ya. Jadi ya PHP, Java, Python, Ruby, Golang ya, apapun yang kita sukai lah gitu ya. Kemudian supaya behavior di sisi tampilannya lebih rich ya, lebih multifungsi, maka kita juga harus bisa menguasai JavaScript ya, supaya kita bisa bikin misalnya drop down yang bisa diketik yang autocomplete gitu ya, atau misalnya untuk bikin date picker gitu misalnya ya. Memang sih library sudah ada gitu ya, tapi ya minimal ngerti lah cara kerjanya gitu kan. Sebegitu canggihnya JavaScript sehingga akhirnya lama-lama orang malah jadi ada profesinya sendiri, yaitu front end engineer, yang mana dia codingnya mayoritas di JavaScript gitu kan, pakai Nux.js lah, pakai Vue.js lah, pakai React lah, pakai apa gitu ya. Itu karena sudah begitu canggihnya JavaScript di client side sehingga kita harus spesial profesinya gitu ya. Jadi makanya jadi ada background back end engineer dan juga ada front end engineer. Kemudian begitu kita masuk ke mobile itu ada lagi, misalnya ke iOS kita harus paham antara Objective-C ataupun Swift ya. Nggak mungkin walaupun kita bisa coding Java, kita bisa bikin aplikasi Android, tapi kita nggak akan bisa bikin aplikasi iOS ya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin 2-in-1? Ya udah, sekali coding kita bisa bikin iOS, bisa bikin Android juga. Ya kita harus belajar lagi bahasa baru, yaitu namanya Dart ya. Kita bikin belajar Dart, kemudian codingnya dengan framework Flutter. Nah, kemudian baru tuh bisa ya, jadi bahasa baru lagi. Nah, jadi memang di zaman sekarang ini kita harus siap menjadi polyglot programmer. Polyglot itu artinya menguasai beberapa bahasa sekaligus gitu ya. Jadi teman-teman jangan freak out atau jangan baper ya kalau lihat lowongan menguasai HTML, CSS, PHP, Java, Python, SQL. Ntar biasanya kalau diposting nanti biasanya ada yang screenshot, kemudian diposting di sosmed, kemudian dikomentarin, ini nyari orang programmer atau Superman gitu ya. Ya
zaman sekarang sih harus seperti itu ya. Artinya memang tuntutan zaman seperti itu. Jadi udah nggak musim lagi orang sekarang cuma menguasai satu bahasa pemrograman ya. Jadi minimal kalau kita mau menjadi back-end programmer itu atau web programmer lah, minim kita harus menguasai PHP dengan JavaScript atau Java dengan JavaScript atau Ruby atau Python atau Golang plus JavaScript gitu ya. Itu yang minimal. SQL juga harus paham ya. Jadi minimal harus ada 3 tuh. Udah harus ngerti ya. Kalau kita mau jadi mobile programmer minimal harus bisa 2, bahkan sebaiknya 3 ya. Swift, kemudian Java atau Kotlin, dan kemudian Dart supaya bisa coding Flutter gitu. Nah, jadi zaman sekarang polyglot programming itu sudah menjadi mainstream. Kita harus bisa dan jangan baperan kalau ketemu lowongan kerjaan yang minta bisa ini itu gitu ya. Nah, kadang-kadang juga perusahaan itu tidak semuanya perusahaan besar. Jadi kalau kayak perusahaan gede gitu ya, kayak misalnya ya mungkin e-commerce gitu ya, Tokopedia kah atau Blibli atau Shopee gitu ya. Itu mungkin mereka programmernya atau tim developmentnya sudah sangat besar sehingga bisa ada spesialisasi front end sendiri, back end sendiri gitu. Tapi tidak semua perusahaan sebesar itu dan juga punya tim development sebesar itu gitu ya. Jadi banyak juga misalnya kayak pabrik kah atau mungkin kampus atau mungkin ya kantor gitu ya, yang dia orangnya sedikit, budget IT-nya juga sedikit sehingga tapi tetap pengen bikin aplikasi gitu. Jadi ya mau nggak mau, misalnya dia mau bikin aplikasi yang ada interface web dan juga ada interface mobile ya. Nah, itu aja sudah butuh misalnya dia cuma punya budget untuk 3 orang gitu ya, 3 orang programmer. Ya berarti 3 orang itu ya harus end to end ya. Harus bisa untuk mobilenya tadi minimal 3, iOS pakai Swift, Android pakai Kotlin atau Java, dan kalau mau dua-duanya ya Dart gitu kan. Kemudian di sisi back end dia harus bisa Java atau PHP atau apapun yang kita gunakan di back end ya. Kemudian setelah itu dia juga harus menguasai SQL tentunya ya. Kemudian juga webnya biasanya juga harus responsif ya, sehingga harus paham CSS ya, bisa CSS, minimal bisa pakai Bootstrap lah gitu kan. Kemudian juga ya webnya juga supaya rich ya kita harus bisa JavaScript, minim jQuery lah gitu kan. Nggak kudu harus Vue.js atau React.js, tapi ya minim jQuery, dan jQuery itu ya tentunya JavaScript kita harus bisa gitu kan. Nah, berarti untuk qualified atau untuk bisa apply ke sana kita berarti harus bisa tadi JavaScript, kemudian Java untuk Android, kemudian Swift untuk iOS ataupun Dart misalnya untuk Flutter, kemudian Java atau PHP ya untuk backend gitu ya, SQL. Nah, itu baru kalau kita bikin aplikasi green project, istilahnya orang-orang bilangnya green project, atau yang kita bikin aplikasi dari nol. Nah, kalau misalnya kita maintain aplikasi existing, itu bisa jadi nambah lagi, karena namanya aplikasi existing atau aplikasi legacy itu orang bisa bikin pakai apa aja. Bisa jadi nanti kita ketemu yang dia bikin masih pakai Perl misalnya, atau mungkin dia masih pakai Python yang tanpa framework, yang masih CGI bin. Nah, itu berarti harus bisa Python dan harus bisa Perl gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu baper kalau kita lihat lowongan kerjaan yang dia mintanya segala macam ini bisa dan itu bisa. Dan kadang-kadang juga di lowongan kerjaan seperti itu ada juga misalnya harus bisa networking gitu ya, paham TCP/IP, kemudian macam-macam. Ya, kalau saya pribadi sih namanya networking itu basic networking setidaknya kayak DNS segala macam ya, DNS, kemudian IP address gitu ya. Itu ya programmer ya harus paham gitu kan. Kalau enggak ya nanti aplikasi zaman sekarang kan saling terkoneksi dengan ini ya. Nanti kalau kita nggak paham, pas aplikasi kita nggak bisa connect database, nggak paham tuh kenapanya. Padahal misalnya hostname-nya salah gitu kan, atau hostname-nya tidak bisa di resolve,
sehingga host not found atau apa. Nah kayak gitu kan butuh pengetahuan tentang networking, basic networking gitu kan. Nah jadi itu tadi tentang bahasa pemrograman, kemudian basic networking kita harus paham gitu ya. Dan juga kadang-kadang ya namanya database kita harus maintain sendiri. Kalau dia lemot, kita harus bisa harus bisa tuning query-nya ya. Kemudian juga harus bisa analisa mana query-query yang slow gitu kan, mana join-join yang harus di-improve gitu. Sehingga ya akhirnya harus paham juga SQL secara mendalam gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi jangan mikirnya semuanya harus terspesialisasi front end aja gitu kan. Ini saya apply kerjaan kerjanya back end tapi kenapa disuruh coding JavaScript gitu. Ya mungkin ya memang perusahaannya budgetnya cuma segitu dan kita harus bisa deliver aplikasi. Nah nanti tinggal teman-teman ini aja, kalau misalnya memang dirasa pekerjaannya dengan kompensasinya tidak sesuai, ya kan bisa cari tempat yang lain gitu. Tapi tidak perlu kita baper membaca lowongan pekerjaan yang banyak sekali ininya bullet pointnya seperti itu gitu ya. Nah kemudian bagaimana solusinya ya? Solusinya kita berarti harus bisa banyak bahasa pemrograman dong. Ya kalau jawaban saya sih iya gitu. Susah dong, emang semua orang harus bisa jadi Superman, harus gini, harus gitu ya. Ternyata tidak juga ya. Karena bahasa pemrograman itu, belajar bahasa pemrograman itu mirip-mirip kayak kita belajar bahasa manusia gitu ya. Jadi misalnya kita kan sekarang sehari-hari berbahasa Indonesia nih ya kan. Biasanya orang pada umumnya ya habis belajar bahasa Indonesia dia tidak belajar lagi karena ya dari lahir sudah bicara bahasa Indonesia ya, sehingga dia grammar nggak ngerti gitu kan ya. Kemudian kayak majas dia nggak ngerti gitu kan dan sebagainya. Nah kemudian kita belajar bahasa Inggris misalnya ya, bahasa Inggris pasti kita akan sangat mengalami kesulitan karena bahasa Inggris nanti kita harus belajar ada konsep tenses di bahasa Inggris. Kalau sekarang dan masa lalu itu kata kerjanya berbeda. Kalau sekarang go, kemarin itu went ya. Kalau sudah berlalu di masa yang lama, maka kita bilang gone gitu kan. Nah, jadi ada tenses tuh. Padahal kalau di bahasa Indonesia kan pergi ya pergi aja, mau perginya kemarin, mau perginya besok, pergi ya pergi aja gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris ada konsep yang namanya tenses yang kita nggak temui di bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada lagi misalnya, ternyata di bahasa Inggris itu kalau misalnya orangnya sendiri orang pertama dan orang kedua itu berbeda dengan orang ketiga gitu. Jadi misalnya saya pergi, ya udah saya pergi, I go gitu kan. Tapi kalau misalnya dia yang pergi, maka he goes. Jadi go-nya itu harus ada tambahan es-nya di belakang gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mau saya yang pergi dia yang pergi ya udah pergi aja gitu kan, nggak ada ininya. Nah itu konsep baru lagi. Kemudian ada lagi misalnya setelah kita belajar ya nah jadi ada banyak konsep-konsep di bahasa Inggris itu yang kita tidak temui di bahasa Indonesia, sehingga waktu pertama kali kita belajar bahasa Inggris itu sulit sekali. Jadi ya terasanya berat lah gitu ya. Nah setelah kita mahir bahasa Inggris ya, mahirnya tuh beneran bisa gitu ya, bukan ngerti sampai ke grammar-grammarnya, bukan cuman sekedar bisa ngomong sama turis ya. Kalau ngomong sama turis kan ya pakai bahasa Tarzan juga, yang penting ngerti gitu kan. Tapi begitu kita paham sampai ke grammar-grammarnya, semua tenses kita kuasai, kemudian semua idiomnya kita kuasai. Nah begitu kita belajar bahasa yang ketiga, misalnya kita belajar bahasa Jerman gitu ya, maka nanti ada banyak konsep-konsep yang ada di bahasa Inggris yang bisa kita aplikasikan ke bahasa Jerman ya. Karena contohnya misalnya kayak tenses ya, di situ ada kita bisa pakai gitu kan. Kemudian pembedaan kata kerja berdasarkan siapa yang melakukan itu ada. Tapi ternyata ada lagi konsep baru, yaitu feminin maskulin, yang tadinya tidak ada di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya mau yang pergi laki-laki atau perempuan ya tetap aja goes gitu kan. He goes, she goes gitu kan, ya sama-sama aja dia pergi gitu. Tapi ternyata di bahasa Jerman ataupun bahasa Perancis ternyata ada konsep maskulin dan
feminin gitu kan, sehingga oke, kita belajar ada satu paradigma atau satu konsep baru. Nah, tapi nanti selisihnya antara bahasa Inggris dengan bahasa Jerman itu tidak akan sesulit waktu kita belajar bahasa Inggris pertama kali gitu. Jadi akan lebih ringan karena kita cuma butuh belajar tambahan konsep sedikit saja gitu. Nah, demikian juga misalnya kita lanjut lagi belajar nih bahasa Arab gitu kan. Belajar bahasa Arab ya, ternyata di bahasa Arab juga ada konsep gender ya. Jadi untuk dia pergi dengan dia laki-laki dia perempuan ternyata berbeda gitu ya. Nah, itu kita harusnya tidak asing lagi karena waktu kita belajar bahasa Jerman, bahasa Perancis tadi kita sudah paham dengan konsep itu, sehingga begitu kita belajar bahasa Arab udah nggak kaget, oh ini sama dengan bahasa Jerman yang tadi saya pelajari gitu kan. Nah, tapi nanti kita akan ketemu lagi konsep baru yang tidak ada di bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris gitu. Misalnya masalah i'rab ya. Kalau di bahasa Arab ada i'rab, dia posisinya dalam kalimat akan menentukan nanti dia dibacanya dhammah atau fathah atau kasroh gitu ya. Apakah dia sebagai subjek, nanti dia dibacanya dhammah. Kalau dia sebagai objek, maka dibacanya nanti fathah gitu kan. Nah, jadi yang seperti itu tidak ada konsepnya di dalam bahasa Inggris, bahasa ataupun bahasa Eropa yang lain gitu. Nah, jadi di situ kita belajar konsep baru. Tapi itu nanti tidak akan terlalu berat dibandingkan bahasa Inggris yang kita pelajari pertama kali tadi gitu. Nah, sama bahasa pemrograman juga seperti itu. Jadi misalnya kita bahasa awal waktu kita kuliah belajarnya PHP ya. Oh iya, satu lagi. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa paling mudah di antara semua bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Jadi strukturnya itu paling simple dan paling sederhana. Sebagai contoh misalnya tadi pergi ya, mau perginya sekarang, mau perginya besok, tetap aja pergi gitu kan. Sedangkan di bahasa Inggris dia ada go, went, dan gone gitu. Kemudian mau yang pergi laki-laki, yang pergi dia atau yang pergi kamu, tetap aja pergi gitu kan. Kamu pergi, dia pergi gitu kan. Sedangkan kalau di bahasa Inggris they go dan I go dan he goes gitu kan. Nah, jadi karena kita mulainya dari bahasa yang paling mudah, maka begitu kita belajar bahasa lain itu menjadi lebih susah karena itu perjalanannya menanjak gitu kan ya. Nah, bahasa bahasa coding juga sama. Misalnya kita belajar bahasa pemrograman PHP. PHP itu gampang ya. Jadi ya udah kita declare variabel, kita print, ya udah langsung jalan gitu kan. Variabelnya tidak dibedakan, mau kita pakai integer, mau kita pakai string, semuanya bisa dimasukkan ke nama variabel yang sama gitu. Nah, kemudian dari PHP udah bisa PHP, kemudian kita belajar Java gitu. Oh, ternyata ya lebih sulit karena di Java itu static typing ya. Jadi kita harus declare misalnya mau nyimpan integer ya, kita declare bahwa variabel A ini tipe datanya integer. Kita masukin huruf, error dia, nggak mau ya kan. Kemudian di PHP zaman dulu nggak ada konsep yang namanya exception handling, jadi nggak ada try catch ya, walaupun sekarang sudah ada. Jadi kalau misalnya dulu belajarnya PHP 5, kemudian belajar Java, apa ini try catch gitu kan, ini nggak ada, konsep yang nggak ada gitu kan. Nah, demikian juga misalnya kita belajar OOP, kemudian belajar macam-macam gitu. Jadi artinya dari PHP ke Java itu perjalanannya akan menanjak sama kayak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Jadi lebih sulit sehingga ya terasanya susah. Nah, begitu kita sudah bisa bahasa Java, maka nanti kita belajar yang lain akan lebih mudah. Misalnya kita belajar Ruby gitu ya, belajar Ruby. Nah, itu lebih gampang lagi, lebih gampang daripada kita belajar Java setelah menguasai PHP gitu. Karena banyak konsep kayak misalnya try catch di Ruby juga ada exception handling gitu kan. Kemudian ya banyak konsep lah. Tapi kemudian kita akan mendapati suatu konsep yang baru, yaitu misalnya functional programming. Di Ruby kita bisa functional programming, kita bisa bikin function, kemudian functionnya itu disimpan di variabel, kemudian si variabel yang berisi function tadi dimasukkan sebagai parameter di function yang lain gitu. Nah, itu di Java nggak ada seperti itu ya. Bisa diakalin pakai anonymous inner class zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang di Java sudah bisa functional programming, tapi zaman dulu nggak bisa. Jadi kita harus akalin, kita bikin satu kelas
yang isinya cuma satu method, kemudian kelas tersebut kita instankan dan kemudian instannya kita masukkan sebagai objek di dalam parameter di method lain. Itu bisa ya, walaupun tidak segampang di Ruby, tapi ya bisa doable gitu ya, tapi memang tidak enak gitu. Nah, tapi tetap aja konsep functional programming itu kita harus belajar lagi gitu ya, belajar lagi pada waktu kita mempelajari si Ruby ini gitu. Nah, jadi balik lagi ke topik polyglot programming, sebenarnya memang tidak sulit ya, tidak sulit kita belajar ini menguasai lebih dari satu bahasa. Yang penting bahasa pertama itu dan kita kuasai benar-benar. Jadi bukan cuman sekedar aplikasi jalan, tapi kita juga harus paham internalnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, konsep-konsepnya seperti apa gitu. Nah, kemudian di bahasa kedua ini memang bakalan terasa berat belajarnya dan susah ya, karena bahasa kedua. Nah, nanti bahasa ketiga dan seterusnya itu akan menjadi lebih gampang lagi. Bahkan ini bukan cuma persepsi saya sendiri aja ya, karena memang saya udah merasakan ya, saya belajar Python, Ruby dan segala macam ya, itu ini aja lebih ringan lah daripada belajar Java waktu dulu masih cuma bisa PHP gitu ya. Nah, jadi kapan hari itu saya mau belajar Golang ya, karena ya belajar lah ya, biar menambah wawasan dan juga ya biar ngerti aja gitu kan. Nah, pada waktu saya belajar Golang, join lah ke grup Golang gitu kan. Nah, kemudian disambut sama member-member sana, katanya, "Wih, Pak Endi, join sini juga." Itu saya jawab kan, "Iya nih, saya lagi baru mau belajar Golang gitu." Terus kemudian tanggapan dari member-member itu, Golang mah gampang Pak, untuk yang biasa coding Java mah bisa lah, mungkin seminggu 2 minggu juga bisa gitu ya. Ya berarti mungkin konstruknya lebih sederhana, fiturnya lebih sedikit ya, sehingga orang lain beranggapan bahwa kalau saya belajar Golang akan mudah gitu ya menguasainya. Tapi ya anyway, saya belum terusin lagi belajar Golangnya, sehingga ya saya belum tahu ya apakah benar seperti itu ataukah ya ternyata ya ada juga, maksudnya kayak orang-orang JavaScript ya. Orang-orang JavaScript kan kalau sekedar bisa JS, jQuery kan ya gampang gitu. Cuman kalau kita udah bicara async await, bagaimana konsepnya, cara kerja concurrency-nya bagaimana, terus kemudian fitur-fitur non-blockingnya itu gimana cara codingnya, itu kan lumayan ribet juga gitu kan. Artinya tidak semua programmer JavaScript ngerti mengenai masalah libuv ataupun non-blocking dan async programming yang benar kan gitu. Jadi artinya bisa jadi dibilang Golang mah gampang gitu, tapi ternyata kulitnya doang gampang, tapi ada konsep-konsep lain yang ternyata rumit juga gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang polyglot programming. Jadi menguasai banyak bahasa pemrograman itu bukanlah sesuatu yang istimewa ya, artinya ya nggak usah dianggap Superman juga. Jadi kalau lihat lowongan kerjaan minta bahasanya banyak, ya nggak usah juga, ini Superman doang yang bisa apply. Enggak kok, sebenarnya ya belajar bahasa pemrograman itu ya itu tadi setelah bahasa ketiga, keempat dan seterusnya itu akan lebih mudah dan lebih ringan gitu ya. Jadi ya teman-teman jangan putus asa ya, namanya belajar pasti susah ya. Kalau nggak susah ya itu namanya udah bisa kan gitu. Sama aja kita belajar sepeda atau belajar naik motor, dulu awal-awal juga susah, putar gas sedikit langsung lompat gitu. Tapi begitu udah bisa ya udah gampang aja, no main gitu ya, nggak dipikirin lagi. Sama kayak ini belajar mobil, zaman dulu susah, parkir aja ribet gitu ya, nggak kelar-kelar gitu. Kemudian ada orang nyebrang, panik gitu kan, maunya ngerem malah nginjek gas gitu. Tapi ya setelah bisa ya udah jadi refleks aja. Ya gini kita bisa ngevlog sambil nyetir di jalan kan. Padahal kalau misalnya belum bisa kan, jangankan sambil ngevlog ya, ini aja megang ini aja pasti gemeteran dan dipegang kenceng gitu ya. Nah, jadi seperti itu, tetap semangat belajar coding itu ya berat tapi dijalanin aja. Nanti juga kalau udah bisa akan enjoyable. Jadi nanti akan ada suatu titik di mana kita begitu dengerin requirement dari
dari klien, kita buka editor ya langsung coding aja bisa gitu ya. Sama kayak dulu zamannya kita belajar normal form ya, database kan, kalau kita database bisa desain kan ada normal form level 1, level 2, level 3 gitu ya. Zaman dulu tuh kayak susah banget ngertinya. Tapi kalau udah biasa bikin aplikasi, begitu orang ngasih desain tampilan ya langsung normal form ininya, desain database-nya gitu ya, nggak pakai mikir lagi, langsung seret, bahkan nggak usah gambar-gambar dulu, langsung ngetik di ini create table bla bla bla, kemudian inner join ini foreign key-nya ke sini, reference ke tabel ini, udah langsung otomatis primary key-nya ini gitu. Jadi dinikmati aja pelajaran masa-masa belajarnya, nanti akan menjadi kenangan yang indah. Dulu saya nggak bisa nih gitu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah lancar gitu. Jadi itu akan menjadi nanti kalau udah lancar kita akan punya kenangan masa-masa susah dulu gitu ya. Justru itu yang lebih berkesan gitu. Dan itu tadi balik lagi bahwa polyglot programmer itu programmer yang menguasai banyak bahasa itu ya normal aja lah zaman sekarang ya, mainstream gitu ya. Jadi jangan terlalu dianggap gimana-gimana, karena kalau kita anggap itu Superman, akhirnya kita akan banyak excuse untuk tidak menguasai banyak bahasa pemrograman gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sharing tentang belajar bahasa pemrograman. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semangat belajar lagi. Bahkan saya aja yang udah umur segini tetap belajar Golang ya. Mudah-mudahan ntar saya ada waktu lagi untuk melanjutkan belajar Golang lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.